simak sih kembali lagi nih di Dimensi Part 3. Oke, karena tadi kita udah ngebahas kakak sebagai auditor kak. Aku mau nanya deh, kakak dulu sekolah SMA, SMK? SMA. Dari SMA kakak IPA, IPS? Kamu? IPA. Sama. Oke. Sama. Oke, kita sama IPA, SMA IPA. Nah, kenapa kak kuliah memutuskan akuntansi? Dokter, cuma pas ngobrol sama nyokap masalah ekonomi kayak kurang, katanya kalau kedokteran tuh bakal keluar banyak biaya praktek dan lain sebagainya. Udah akhirnya gitu lah, akhirnya nggak bisa juga. Sama tadi itu dari pengennya tuh sebenarnya pilot yang pertama, terus kedua pilot tuh udah nggak mungkin banget karena mama juga bilang kayak ya biaya segala macam itu pasti gede. Kalau pilot tuh juga susah, universitas negerinya kan dikit. Nah disitulah baru mulai kelas 12 tuh kayak udah ngerasa pengen ke dokter aja deh. Nah pas udah pengen ngambil dokteran, ternyata pas banget nih udah mau milih-milih malah, udah mau milih-milih terus tiba-tiba nyokap ngomong lagi gitu kayak yakin kamu takutnya ntar putus sekolah karena biaya gini. Wah udahlah, akhirnya pertimbangan akhirnya fokusnya sih sebenarnya kemarin accounting sama hukum. Tapi itu pun jujur ya, gue SMA aja tuh udah ngekaji, maksudnya udah explore gitu, udah explore apa sih kalau jadi accounting tuh kerjanya apa, IT itu apa, hukum tuh apa. Dan dua hal yang gue pengen waktu itu ya, saat itu tuh pengennya jadi pengacara sama auditor. Bahkan gue SMA udah tau auditor. Jadi sebenarnya tuh ada profesi yang memeriksa laporan keuangan, nggak cuma bikin. Gitu. Nah itu, ya udah akhirnya gue milih gitu. Karena gue suka matematika, gue suka angka. Jadi tadinya pengen hukum, pengacara. Saya ini dua hal yang gue suka tuh kan ngobrol, debat gitu sama angka. Nah, tapi gue pikir-pikir lagi kalau ngobrol tuh takut jenuh gitu loh, takut kayak ngantuk gitu atau apa gitu kayak aduh belajarnya malas nih pasti nih. Beda angka aja deh biar lebih seru. Nah kan tadi kakak SMA, IPA, terus masuk ke akuntansi. Cuma karena kakak udah nge-explore, udah mencari tahu terlebih dahulu kakak maunya masuk apa. Nah ada gak sih kak hambatan-hambatan pas kakak masuk ke akuntansi dari SMA? Yang kita tahu ya kak, SMA kan nggak belajar akuntansi, IPA lagi, IPA nggak belajar biologi, fisika, kimia. Kecuali matematika kita dapat ya, lebih banyak matematika. Nah kenapa ada gak sih kak pas masuk perkuliahan mengenal akuntansi? Mungkin sih hambatan terbesarnya yang paling ngecewain dalam hidup gue sih waktu itu gue lolos di S1 UGM lewat jalur rapot. Cuma biaya lagi sih waktu itu emang nyokap tuh emang kekurangan sih dari kondisi ekonomi, jadi bilang nggak bisa, padahal itu tuh cuma cukup bayar uang pangkal terus ngambil tuh bidik misi, jadi yang kuliah gratis. Nah itu tuh terus mikirin cost living di sana. Tadinya tuh mau milih UI cuma takut nggak lolos, jadi akhirnya gue milih Unpad sama UGM. Cuma UGM yang pertama, yang kedua malah lolos di UGM akuntansi. Nah udah disitulah kayak mikir, udah kayak gue nggak bisa kuliah. Nah tapi untungnya ketemu Universitas Pamulang ini, ternyata ada beberapa kemudahan lah, kayak misalnya buat kuliah dari biaya yang bisa dicicil dan lain sebagainya. Dan ya ternyata bisa sampai di sini gitu. Dan saya sekarang kayak di kantor saya alumni Harvard, alumni Cambridge, kuliah tinggi-tinggi kerjanya sama, gajinya sama. Dan akhirnya saya pikir ya itu yang tadi saya bilang kan, kalian boleh punya mimpi tapi peluang itu cuma di sini. Pas saya nemu Universitas Pamulang, jujur saya makasih banget gitu. Ada kampus ini yang bisa ngebawa saya sampai sekarang. Gitu. Jadi. Tapi senangnya juga karena aku juga kan indah ya merantau dari Sulawesi ke sini jauh dan nggak ada sama sekali kepikiran buat masuk akuntansi. Itu nggak ada sama sekali ya, itu plot twist hidup saya masuk di akuntansi. Tapi untungnya dapat teman-teman yang support, yang mau ngajarin, mau berbagi ilmu sama aku. Jadi ya sangat senang banget. Kak Adrian
juga dapat gak waktu awal-awal? Hambatan gue nggak separah lu sih, lu keren sih. Berarti kan sendiri perempuan ya kan di sini. Kalau aku jujur dari awal emang dari sini. Emang maksudnya udah di sekitar Jakarta dan sekitar. Jadi mungkin bahkan tahu Universitas Pamulang pun dari teman. Jadi ya gue salut sih. Maksudnya hambatan itu pasti bisa berat banget karena orang daerah datang ke daerah yang bisa dibilang dekat Jakarta gitu kan, yang pergaulannya mungkin beda jauh. Terus berusaha buat ngebaur, berusaha buat mengenal satu sama lain itu pasti susah banget. Nah untungnya gue nggak di situ gitu kan, jadi gue emang lebih gampang buat berteman, buat lain sebagainya. Terus supportnya juga banyak gitu kan. Ya gitu sih. Tapi emang berteman penting banget sih. Itu emang support system kita. Karena kita nggak akan pernah bisa lakuin apapun sendirian, ya kan? Kita butuh teman gitu. Support system tuh penting banget sih. Iya. Kita balik lagi. Nah, kakak sendiri kenapa kak pilih audit? Kenapa? Oh, konsentrasi Iya. jurusan. Ya karena yang dari awal, dari SMA itu udah pengennya jadi auditor. Karena gue mikirnya gini sih, kalau gue nih ngambil pajak misalnya, gue ngambil pajak itu sesuatu yang nggak tetap gitu, dia nggak permanen. Aturannya itu selalu berubah menyesuaikan kebijakan pemerintah dan lain sebagainya, kondisi ekonomi dan sebagainya. Jadi begitu juga akuntansi, mau akuntansi pemerintahan, akuntansi pasar modal, akuntansi daerah atau apapun itulah yang berhubungan dengan akuntansi itu adalah berhubungan dengan peraturan, ada dasar-dasarnya. Nah pernyataan standarnya itu juga berubah-ubah. Jadi gue mikirnya ya itu mau nggak mau gue akan terus explore. Bisa eksplor sendiri. Tapi kalau auditor itu ada seni yang beda. Jadi enggak, auditor tuh butuh tahu dulu deh buat jadi auditor gitu. Karena auditor itu seni gitu kan. Sedangkan kalau pajak itu tertulis, standar akuntansi tertulis. Mungkin accountingnya itu seni gitu kan. Karena itu peran accountingnya ya. Tapi kan sebagai kita udah belajar akuntansi nih dari semester 1 sampai semester 5 aku pikir kan waktu di sini kan. Jadi ya nggak ada salahnya buat ngambil tambahan ilmu tentang si audit ini. Pengen tahu aja sebenarnya seninya audit gimana sih. Toh pajak mau nggak mau belajar sendiri. Akuntansi pasar modal segala macam saham, obligasi dan lain-lain semua juga pasti akan belajar sendiri. Jadi ya saya nyari aja gitu seninya gimana. Jadi makanya pindah audit. Awal-awal juga bingung banget sih kayak bikin persamaan dasar akuntansi tuh gitu segala macam. Kayak cuma buat makanya kalau menurut gue ini saat kalian belajar nih sesuatu nih, kalian belajar sesuatu tuh sukain deh, benar-benar cintain. Kenapa? Karena gue selalu menganggap gini, gue nonton film Harry Potter, dari Harry Potter 1 sampai Harry Potter terakhir tuh, itu gue benar-benar tahu ceritanya, Dumbledore itu siapa, Profesor Snape itu gimana, apa bayangin itu cuma visual grafis. Sedangkan kita di kampus kita ketemu orangnya, dosen segala macam, kita interaktif, udah lebih dari 3 dimensi gitu. Kita nih udah bicara dalam sisi ruang, dalam wah semuanya kita dapat visual, dapat audionya dapat segala macam. Jadi kayak rugi banget kalau kalian nggak sukain gitu. Kalau kalian sukain, kalian nih percaya, gue nggak pernah yang namanya belajar seharian sebelum UTS UAS. Nggak pernah gue. Yaudah gue belajar di kampus. Setelah kuliah, yaudah main. Itu bukan waktu gue buat belajar lagi. Gue main, gue nongkrong, gue organisasi, gue nggak mau tuh. Kayak kecuali PR ya, memang tugas atau apa oke lah. Tapi di luar tugas nggak mau baca-baca gitu. Enggak, ya udah itu bukan saatnya gue belajar di kampus. Gitu, ya kan? Nah jadi kalau lu udah cintai itu masuknya baik. Oke, boleh ya. Nah, di era sekarang kak, era digital, banyak isu-isu yang beredar, katanya banyak profesi yang bakal tergantikan sama AI. Nah, gimana nih pandangan kakak mengenai isu yang bilang profesi kakak nih sebagai auditor bakal tergantikan sama AI? Itu gimana pandangan kakak? Auditor apa seluruh profesi nih? Accounting juga? Maksudnya kalau dari auditor sih kalau menurut saya, kalau menurut gue ya masih jauh sih kalau buat diganti AI. Dan auditor itu perlu perspektif yang beda gitu. Maksudnya kita kan ngeluarin opini. Kita ngeluarin opini itu ada di nalar manusia gitu.
Ya gue nggak tahu sih, mungkin kalau memang nantinya perkembangan teknologi bisa sampai ke level itu, tapi di saat ini nih di saat kita ini sekarang nih, kalau menurut gue ya udah kejar aja dulu yang deket ini, karena itu nggak tahu kapan, bisa 2030, 2030 itu kapan sih kalian udah kayak gimana? Mungkin kalian bisa jadi udah sukses duluan, karena zaman itu sebenarnya pentingnya diikutin. Jadi kalau menurut gue auditor tuh masih punya peran penting yang nggak bisa digantikan dengan gampangnya, dengan mudahnya sama teknologi gitu loh. Kecuali mungkin nanti akan ada, karena kalau dari sekarang sih saya lihat belum kebaca sih. Teknologi membantu audit, teknologi membantu pekerjaan audit, tapi bukan berarti menghilangkan peran auditor kalau menurut aku gitu sih. Jadi membantu, Ya. akan tergantikan Ya, belum? kalau mungkin dalam jangka waktu panjang masih belum sih. Kalau menurut saya ya, karena memang beda sih. Karena kita harus punya kemampuan di luar itu tadi nalar, terus kita harus punya pendapat, opini yang itu menurut saya naluriahnya cuma punya manusia sih. Oke, Kak Adrian udah berapa lama Kak jadi auditor? Aduh, lupa lagi. 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun mungkin 4 ya, 3 tahunan. Jalan Hampir 4 tahun mungkin. Ya. Lupa. Oke, berarti udah ya lama lah ya. Lumayan. Nah, gimana tuh Kak cara Kakak tetap konsisten meniti karir sebagai auditor? Karena auditor itu tidak membosankan sebenarnya. Kalau kalian tahu kerja jadi accounting itu kan biasa. Kakak pernah nyobain jadi accounting dulu? Setelah 3 bulan langsung cabut dulu kan. Karena jadi accounting itu kayak jam 8 ke jam 5, jam 8 ke jam 5, dan yang dikerjain itu buat. Misalnya kita bagian piutang dulu, piutang terus, yang dulu piutang lagi. Terus saya ngerasa juga, ya mungkin kalau saya kan tipikal yang tadi saya bilang ya, saya lebih suka belajar itu di lingkungan yang saya, misalnya saya lagi kerja, saya belajar. Tapi kalau gue lagi udah di luar kerja nih, gue udah gak mau lagi belajar gitu, pengennya. Jadi kadang kalau di accounting yang gue rasain waktu itu, jadi misalnya gue di bagian piutang, udah ilmu gue di situ piutang aja. Karena gue di luar udah gak mau belajar, jadi hilang. Nah kalau gue di audit, itu kan semuanya. Semua akun dapat, terus secara PSHK juga kita harus update, secara aturan pajak kita harus update, bahkan hukum aja kita harus update. Karena kan perusahaan pasti berhubungan sama hukum. Kita ngaudit juga bertanggung jawab atas litigasi hukum. Nah si perusahaannya ini gitu kan. Ya udah makanya jadi menurut gue kayak gak membosankan gitu. Apalagi auditor itu jarang banget yang tua-tua. Pasti rata-rata muda banget karena mereka habis 3 tahun, 4 tahun masih cabut. Rata-rata gitu ya, mungkin yang perempuan terutama atau yang laki-laki itu pasti cabut dan akhirnya regenerasi baru. Nah itu pasti muda-muda. Jadi yang gue senang sih, jadi explore-nya tuh lebih luas gitu. Karena anak-anak muda kan jujur kan makin besar wawasannya, makin ini, wah, seru gitu. Jadi nggak bosan apalagi jalan-jalan. Itu udah pasti. Berarti auditor sering jalan. Wah, jalan-jalan terus. Ke kantor tuh juga nggak yang benar-benar diatur sama waktu gitu, ditekan waktu enggak sih. Dia benar-benar fleksibel, yang penting bertanggung jawab sama kerjaan. Itu sih. Jadi enak jalan-jalan terus keluar kota. Iya. So ketemu orang-orang baru yang budayanya beda-beda, itu juga menarik. Kadang gue pernah kayak misalnya ke dalam hutan sekalipun yang sampai nggak ada sinyal, waktu itu ngaudit kelapa sawit. Ya itu deh, ketemu orang-orang yang kita tuh mau mandi aja harus nyari kali kadang gitu. Kalau misalnya ke sungai gitu, kalau misalnya airnya nggak keluar nih di sumur, itu 2 minggu hidup yang benar-benar kayak gimana cara hidup. Tapi pengalaman semua gitu. Dan itu bagus menurut gue. Jadi nggak bosan. Oke. Nah, dari kalian sendiri kan nggak mungkin langsung yang tadi kakak bilang nggak dapat pekerjaan yang langsung masuk jadi auditor yang profesional ya Kak. Nah, dari kakak sendiri gimana tuh Kak caranya ngembangin terus diri kakak sebagai auditor? Ya belajar sih, yang tadi bilang belajar terus, karena auditor itu juga salah satu pekerjaan yang bisa dibilang kerjaan kita tuh ganti-ganti. Jadi banyak ilmunya juga gitu loh, kayak anggaplah kita ngerjain piutang PTA.
Terus kita ngerjain juga piutang PTB. Anggap nih kita sama nih, masih sama-sama piutang. Tapi kan jenis piutangnya beda, jenis term pembayarannya beda, jenis cara mereka ngitungin misalnya kayak penyisihan piutangnya. Di sini ngerti semua dong ya? Ini kan akuntansi kan? Nah, misalnya ngitungin penyisihan piutangnya itu juga beda. Nah mereka tuh punya kebijakan masing-masing. Terus kita melihat lagi standarnya, masih sesuai nggak sih sama standarnya? Berarti kita udah belajar piutang si perusahaan A, belajar piutang perusahaan B, belajar juga standarnya. Jadi gue kayak, wah saat gue keluar nanti itu besar sih gitu. Jujur nih, billingin gue nih hampir tiap minggu tawaran manajer, tawaran tuh banyak banget. Semua pakai masuk message tiba-tiba, kamu mau di Allianz pernah. Terus ada beberapa perusahaan besar kayak MAP pernah ngechat yang pribadi personal kalian gitu, minat nggak kak buat ngisi manager accounting misalnya, atau misalnya SPV accounting, head accounting, sampai ada yang nulis salary segini gitu. Itu benar banyak banget yang ngelingin gitu. Jadi kayak ya gitu lah gitu. Saat lu udah ilmunya banyak nih, pasti udah dicari, udah jadi santai aja gitu. Jadi ya seru-seru. Jadi perbanyak ilmu ya kak, Banyak pengalaman dimanapun gitu ilmu. Iya benar. Oke, nah mungkin sahabat Hima juga kak ada yang minat masuk auditor seperti aku. Mungkin sahabat Hima juga ada yang mau minat masuk melamar pekerjaan di perusahaan kakak. Itu kayak salah yang kedua. Ya, nah karena kita udah ada nih orangnya kak di perusahaan itu. Nah, bisa nih dibagi sedikit gambaran apa aja sih keterampilan yang dibutuhkan buat nanti bisa dipersiapkan untuk masuk ke perusahaan kakak. Kalau yang gue tangkap ya, based on my experience sih, gue ngelamar pekerjaannya tadi gue bilang ya, itu dari panggil-panggil. Jadi kadang gue nggak tahu apa hasil gue yang jelek, apa memang latar belakang gue yang kurang. Latar belakang itu kan bukan cuma kampus ya, bisa dari pengalaman, bisa dari apa. Jadi kalau menurut gue atau magang itu mungkin dulu karena gue magangnya bukan external auditor ya, bukan di KAP gitu, gue magangnya di perusahaan manufaktur terus jadi internal audit, itu kan beda, jadi fokus. Jadi kalau menurut gue yang harus dipersiapkan sih experience sih. Pertama kalau mau masuk ini Big Four kan, bicara Big Four apa kantor audit yang bagus kan banyak, selain Big Four juga bagus kan. Nah jadi intinya pengalaman, awalnya itu pengalaman, experience. Ketika kamu udah punya work experience yang bagus, gue rasa jangankan Big Four gitu loh, kantor-kantor mungkin di luar negeri pun kalau memang kalian apply bisa dipanggil gitu. Jangankan Big Four. Nah nantinya saat kalian dipanggil tes, dan itu ya kalian siapin diri kalian, entah dari materi perkuliahan, baca-baca lagi, atau misalnya dari pengalaman di dalamnya lagi, atau ngobrol sama banyak teman-teman buat gimana sih melamar di sini tuh apa aja sih tesnya dan sebagainya. Jadi itulah kurang lebih persiapan. Jadi nggak cuma dari diri kita, dari lingkungan, tapi yang paling penting pengalaman. Jadi harus diperbanyak lagi pengalamannya, skillnya juga terus dikembangin. Oke, satu pertanyaan terakhir kak terakhir tapi nggak terakhir. Bisa nih kakak ngasih saran untuk gimana caranya sukses dari masa transisi nih kak, dari dunia perkuliahan ke dunia kerja yang sesungguhnya, itu bisa dikasih saran buat sahabat Hima kak. Siapin CV. Bener dong? Iya. Kalau melamar kerja, siapin CV, ambil SKL, wisuda, kerjain tuh skripsinya jangan ditunda-tunda. Oh iya, waktu skripsi itu juga penting ya. Karena kalian yang menunda skripsi itu jadi penilaian juga mungkin buat HRD yang kuliahnya tuh kok bisa 5 tahun, kok bisa 6 tahun, berarti manajemen waktu kalian udah bagus dong. Nah itu penting. Kalau menurut gue ya, itu juga salah satu hal yang penting. Jadi upayakan lulus tepat waktu. Terus ya buat pemanis IPK-nya juga kalau bisa bagus gitu kan. Seenggaknya pemanis lah di mata HR gitu kan. Terus karena gini, kita di Indonesia ini emang udah terbiasa sama yang tertulis gitu. Jadi kita nggak bisa explore mau kita ya. Contoh deh, kalian nggak S1 kan susah masuk auditor, tapi nggak tertutup kemungkinan ada anak-anak SMA yang jauh lebih
jago gitu, entah bidang akuntansinya, matematiknya dan lain sebagainya gitu. Makanya gue bilang biar gimana pun formalitas di Indonesia ini kuat gitu. Jadi kalau lo nggak ada ijazah nggak dapat susah. Jadi makanya gue bilang siapin aja, jangan sampai telat. Cari link sebanyak-banyaknya. Entah itu ngobrol sama alumni, ngobrol sama teman, ngobrol sama staf prodi dan lain sebagainya, atau cari di web. Jam sekarang banyak banget. Gitu. Oke. Kemudian, nah kita udah sampai nih di penghujung acara Ya. sahabat Hima. Tapi tenang, belum berakhir karena baru di. Ya, silakan Kak Adrian minum dulu nggak apa-apa. Oke, karena tadi kita udah sharing-sharing bersama Kak Adrian Ramadan mengenai perkembangan diri dan juga karir, juga perkuliahannya. Nah, tapi sebelum kita tutup, kita ada sedikit hiburan buat Kak Adrian. Oh, Nah, nggak aneh kok. Nah, jadi kita udah ngumpulin beberapa jokes dan juga tebak-tebakan dari sahabat Hima di Instagram. Oh, jadi bukan kalian. Ada juga. Sahabat Hima, ya? Wih. Iya, sahabat Hima turut andil nih untuk hiburan Kak Adrian. Gunakan dong. Oke, jadi nanti aku baca tebak-tebakannya. Nah, kalau ada yang lucu menurut Kak Adrian atau relate, bisa Harus nggak? ketawa. Kalau lucu ketawa. Atau nggak boleh tahu? Boleh. Kan ini lucu, kalau nggak lucu berarti nggak ketawa. Iya, Lucu. iya lucu. Jadi lucu tahu. Nah, tapi kalau lucu jangan lupa bilang cuak. kok tahu sih suka ngomong cuak gitu? Ini salah satu. Lu juga ngomong gitu ya? Kan aku yang Oh, iya, bacain. iya. Oke, jadi tebak-tebakannya ada yang seputar karir dan juga ada yang bebas dari tebak-tebakannya. Oke. Lucu nggak? Aku mau nanya, profesi apa yang jutek? Ya, emang nyebelin banget. Bro, ini mah pertanyaan yang jutek. Ayo, ada yang mau bantu? Jutek. Profesi apa yang jutek? Polantas. Polantas. Jutek. Buktinya orang pada lari dari polisi. Kenapa? Karena dia jutek serem. Jutek sama- Beneran gua kan? Udah, sama. Ya, emang nyebelin banget. Bro, ini mah pertanyaan yang jutek. Ayo, ada yang mau bantu? Jutek. Profesi apa yang jutek? Polantas. Polantas. Jutek. Buktinya orang pada lari dari polisi. Kenapa? Karena dia jutek serem. Jutek sama- Beneran gua kan? Udah, sama. Beda. Masinis. Iya lagi. Gue bener lagi tadi gue kenapa gak kepikiran ya? Aduh. Oke, Gua harus bikin. Oke, siap. Brainstorm nih. Oke. Profesi apa yang kasihan? Apa yang profesi? Profesi yang kasihan. Guys. Ayo, bisa. Guys. Guys. Apa itu? Apa ya? Ngemis lah. Kasihan. Masa lu punya kaki, punya tangan masih ngemis. Kasihan banget orang tuanya. Tukang donat. Soalnya dia kejar mulu tapi nggak dibales. Iya. Cuma. Apalah, belum ngecek mulut lagi dibalas. Oke, ada lagi nih Kak. Profesi apa sekarang yang perhatian? Kasihan nih. Gampang profesi lah, apa yang perhatian. perhatian? Gampang lah. Guru perhatian sama muridnya. Salah. Ayo. Guru. Salah. Iya. Perawat. Perawat perhatian. Sumpah. Iya sih, tapi salah. Salah mulu. Cari nih. Gue tahu. Apa? Tukang parkir.
Salah. Lu nggak nanya kenapa? Ya kenapa? Iya, tukang parkir dia yang nggak kelihatan aja pas kita mau keluar ada. Dia perhatian sama kita. Bayangin dia nggak ada di wujudnya bisa perhatian, seperhatian itu sama kita. Tapi kok jadi saya yang kena? Tapi jawabannya salah. Apa? Jawabannya apoteker. Apoteker. Oke. Oke lagi deh Gue nih. ini kita apoteker. Take care. Lagi deh. Profesi apa yang susah move on? Mantan. Oh mantan itu sekarang profesi ya? Beneran, itu profesi. Dimulai dari pernyataan sayang, mau nggak jadi pacar aku, diakhiri dengan kita putus. Bener nggak sih? Salah. Agree nggak tapi dimulai dari itu diputus dengan ini, ya kan? Tapi kalau aku dibuka dengan assalamualaikum. Bukan Bismillah will you marry me? Belum waktunya. Oh, Ayo apa nih profesi yang susah move on? susah move on. Polisi. Salah. Serius, ada patung polisi dia nggak pernah gerak. Yang gini ya? Iya. Tapi kan ada itu, ada juga patung yang kayak gitu. Oh iya. Ya apa ya? Kayak gitu. Planet Bang, gede banget tuh gini. Iya sih bener. Jadi apa? Tadi salah. Banyak pasir. Iya, nggak bisa gerak ya. Bukan. Saya udah suka bilang terima kasih, selamat datang kembali. Oke, satu lagi Kak. Profesi apa yang romantis? Satu lagi mengenai profesi. Besok gua kalau putus sama pacar gua gitu deh. Terima kasih, selamat datang kembali. Tapi kamu susah apa? Iya biar nggak move on. Oke. Iya. Iya, boleh. Nih, satu lagi Kak. Profesi. Profesi apa yang romantis? Sugar daddy tua tapi romantis. Tapi bukan itu jawabannya. Oh bukan? Bukan. Ya itu. Jawabannya pelukis. Peluk and kiss. Oke, satu lagi yang tentang profesi. Masih baru tentang profesi. Iya. Tadi deh. Tadi dia tadi. Profesi apa yang nyakitin? Jawabannya tukang parkir. Tadi gua jawab tukang parkir. Tapi kan itu pertanyaan. Dia perhatian. Ini dinyakitin. Apa? Soalnya dia selalu nyuruh buat mundur. Jual. Kenapa terus? Ini apa coba mundur. Maksudnya ingat belakang. Oke, karena tadi kita udah ada sedikit hiburan, terhibur gak Kak? Tuh terhibur banget sih. Itu mah kesel sih sebenarnya kasih gue sih. Ini kenapa harus ditutup dengan menjebak gue? Itu bukan salah aku. Masalah koordinator acara ya? Ini siapa sih yang bikin acara nih? Tim-tim kreatif ini pasti ya? Awas kalian. Nih sahabat Hima ya. Awas kalian. Oke, Lagi. sebelum kita tutup. Udah dulu nih. Iya. Ya ampun. Oke, terima kasih buat Kak Adrian Ramadan yang udah mau menyempatkan hadir dan juga bersedia menjadi bintang tamu pada podcast Dimensi kali ini. Nah, buat sahabat Hima, tungguin pastinya podcast Dimensi akan hadir kembali dengan bintang tamu yang berpengalaman dan juga sangat keren-keren pastinya. Wih. Stay tune terus di Instagram, TikTok, dan juga YouTube, juga Spotify Hima Aksi. Nah, karena Dimensi ada jargon Kak, kita jargon bareng-bareng ya. Ini jargon terakhir nih? Iya, Gue mau kasih dulu ya. Oke.
Iya, ini juga terutama buat teman-teman yang bukan mahasiswa akuntansi yang hebat-hebat, keren-keren. Mahasiswa akuntansi juga pastinya buat teman-teman mahasiswa ya, semua teman-teman mahasiswa yang udah terus support himpunan mahasiswa akuntansi, jangan sampai ketinggalan pokoknya info-info dari teman-teman himpunan karena mereka di sini capek-capek, pokoknya luangin waktu dan lain sebagainya buat teman-teman semua. Mereka juga sayang sama kalian, maka kalian juga harus sayang balik. Support banget himpunan akuntansi dan thank you banget ya. Siapa tadi Mbak ya, Kak Resti. Semangat ya, terus semoga lancar kuliah. Nice. Thank you. Kita mau baca jargon. Iya. Apa nih biasanya? Kasih tahu. Oke. Dimensi diskusi.